Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fadil Abdallah dengan NIM 2018-210189 dari kelas Meteorologi Penelitian Keuangan kelas AB yang akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, semua perusahaan dituntut untuk memperbaiki mekanisme tata kelola usaha yang baik, yang dilandasi prinsip-prinsip corporate governance. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan yang saya bahas dalam proposal ini yaitu good corporate governance. Oleh karena itu, dengan adanya tata kelola usaha yang baik, dengan dilandasi prinsip-prinsip corporate governance, diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam sebuah perusahaan, yang pada akhirnya corporate governance dapat menjadi sebuah alat peningkatan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Untuk itu, pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk kerangka pemikiran yang dimana terdiri dari satu variabel terikat, yakni kinerja keuangan perusahaan, yang dapat diartikan sebagai suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kemudian untuk variabel bebas pada penelitian ini adalah good corporate governance, yang dimana pada penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit sebagai variabel bebas dalam mewakili mekanisme corporate governance. Jadi, yang pertama untuk H1-nya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain di luar perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan monitoring melalui investor institusional untuk dapat mengatasi masalah keagenan tersebut. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan tingginya investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena pada umumnya pihak institusi memiliki divisi investasi tersendiri, sehingga menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dan ketat yang kemudian dapat menghalangi perilaku kecurangan manajer, sehingga kepentingan antara pengelola dan pemilik dapat selaras. Hal ini dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya untuk yang kedua, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan saham insider ownership. Dalam kerangka ini, kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi konflik keagenan. Karena dengan adanya kepemilikan saham manajemen, maka manajemen akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Jadi semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak
lain dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan kepemilikan saham oleh manajemen akan membuat manajemen termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya untuk hipotesis 3 yaitu Dewan Komisaris. Peran Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari kebijakan direksi berdasarkan perspektif agensi. Fungsi monitoring sangat krusial dalam melimitasi tindakan oportunis agen dan mereduksi biaya keagenan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya untuk hipotesis 4 yaitu Dewan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Para direktur memiliki dua fungsi utama sebagai pembuat keputusan manajemen dan mengendalikan keputusan tersebut. Dengan direksi, Dewan Direksi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik serta pengurangan inefisiensi dan kinerja yang rendah. Dengan semakin banyaknya jumlah Dewan Direksi akan membuat koordinasi dan operasional antar bagian dalam sebuah perusahaan perbankan akan menjadi semakin efektif yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan sendiri. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya untuk hipotesis terakhir H5 yaitu Komite Audit. Komite Audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate governance terutama transparansi dan disclosure yang diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Komite Audit sebagai salah satu struktur corporate governance yang pada prakteknya dapat menghambat kecurangan dan manipulasi pada perusahaan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip corporate governance. Komite audit dapat meminimumkan biaya agensi secara signifikan. Keberadaan komite audit dapat memonitoring pihak manajer perusahaan sehingga dapat meminimumkan biaya agensi yang kemudian dapat membuat perusahaan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian untuk hipotesis penelitian atau dugaan sementara pada penelitian ini yang pertama H1 yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yang H2 adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya H3 adalah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yang keempat H4 adalah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir H5 adalah Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya variabel penelitian pada penelitian ini terdiri dari variabel terikat atau dependent variable dan variabel bebas atau independent variable. Untuk yang pertama variabel terikat. Variabel terikat dari penelitian ini adalah
kinerja keuangan perbankan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas, yaitu return on equity atau ROE. Rumus dari ROE ini yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total modal. Untuk yang kedua, variabel bebas atau independent variable. Yang pertama, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah persentase saham yang dimiliki institusi baik yang di dalam maupun di luar negeri, serta saham pemerintah dalam perusahaan. Yang kedua, kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur menggunakan jumlah persentase saham yang dimiliki manajemen dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi dengan jumlah keseluruhan komisaris dalam perusahaan. Yang keempat, ukuran Dewan Direksi. Dalam penelitian ini, Dewan Direksi diukur menggunakan jumlah Dewan Direktur dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran komite audit. Dalam komite audit, dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah komite audit yang terdapat pada profil perusahaan. Selanjutnya, untuk sampel pada penelitian ini, yang pertama, untuk sampelnya sendiri memiliki kriteria, yaitu yang pertama, data laporan keuangan perusahaan tersedia berturut-turut untuk tahun pelaporan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah. Untuk yang kedua, perusahaan sampel tersebut mempublikasikan laporan keuangan dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Kemudian yang terakhir, data yang tersedia lengkap dan jelas atau data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian ada teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana pengambilan sampel perusahaan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor perbankan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia melalui alamat website www.idx.com. Metode pengumpulan data untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berupa dokumen laporan keuangan tahunan perusahaan pada sektor perbankan yang dapat mendukung penelitian saat ini. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan uji hipotesis. Nah, metode analisis yang saya gunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Karena untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran dan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Pada penelitian ini, analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum antara masing-masing variabel good corporate governance. Kemudian yang kedua ada uji hipotesis. Analisis ini digunakan untuk menyimpulkan suatu kondisi secara umum berdasarkan suatu sampel. Pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda karena tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun model persamaannya yaitu ROE sama dengan alfa plus beta 1 KINS plus beta 2 KMAN plus beta 3 KOMIN plus beta 4 DD plus beta 5 KA plus E, yang dimana ROE adalah return on equity, alpha sama dengan konstanta, beta adalah koefisien regresi, KINS adalah kepemilikan institusional, KMAN adalah kepemilikan manajerial, KOMIN adalah komisaris independen, DD adalah dewan direksi, KA adalah komite audit, dan E adalah residu atau error. Kemudian yang ketiga ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 pengujian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua uji autokorelasi. Ujian ini dilakukan untuk menguji dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan periode 1 dengan kesalahan pada periode T-1 atau tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga uji multikolineritas. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Kemudian uji yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian ini digunakan untuk menguji suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Kemudian ada pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan melihat nilai tolerans FIV dan ada pengujian hipotesis. Dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear berganda yang dimana semua variabel good corporate governance-nya dianalisis output regresinya, sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan hasil hipotesisnya. Demikianlah presentasi metodologi penelitian dari saya. Terima kasih.